Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau ngebahas tentang Sony Xperia One. Jadi sebagai Sony fanboy sejak dulu, gue demen banget sama yang namanya Sony Xperia karena inovasi-inovasinya yang nggak biasa. Kali ini di Sony Xperia One, inovasi terbarunya yaitu form factor-nya yang lebih panjang dari biasanya. Kira-kira apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja di Tera Gadget Review. Sony Xperia One mungkin bukan handphone terpanjang yang pernah gue pegang sebelumnya, tapi karena dia punya ukuran lebarnya nih yang rada-rada sempit dari biasanya nih, jadi memberikan kesan handphone itu panjang banget dan enak digenggam satu tangan jadinya. Di bagian belakang ini masih nggak ada efek macam-macam, ini polos-polos aja, masih kaca aja yang licin. Ini memberikan kesan mewah dan juga elegan ya, jadi cocok buat pakai buat kerja sehari-hari. Di bagian pinggirnya juga nih agak melengkung-melengkung, bikin enak banget dipegang satu tangan. Tapi jadi bahaya rada-rada licin. Ini gue saranin bener-bener kalian harus pakai case. Handphone ini sangat-sangat licin kalau digenggam. Bikinan handphone ini terasa sangat solid dengan dilapisi Gorilla Glass 6 di bagian depan dan belakangnya, serta ada IP water resistant, jadi tenang aja kalau handphone kalian nih sampai kenapa-napa. Di bagian kanan handphonenya ada fingerprint sensor yang dipisah dengan tombol power. Ini letaknya sebenarnya menurut gue terlalu ke tengah sih, agak aneh. Jadinya suka salah pencet antara volume up, volume down, dan juga tombol powernya jadi lebih bawah lagi dari fingerprintnya. Dan juga di paling bawah itu ada tombol dedicated camera buttonnya, yang ini seharusnya sih wajib di semua handphone ada kayak gini ya. Fingerprintnya sendiri juga bukan yang terkencang karena masih menggunakan fingerprint fisik, jadi masih suka hit and miss ya kalau tiba-tiba tangan kalian kotor gitu. Dan juga di updatean Android 10 yang lucunya ini face unlock-nya dihapus karena menurut Sony itu nggak aman. Di bagian belakangnya ada triple camera setup yang agak sedikit menonjol. Jadi kalau ditaruh di atas meja tanpa ada casing gitu, dia akan sedikit jeglok-jeglok pas dipencet-pencetnya. Terus di bagian atasnya ada juga slot hybrid dual SIM card sekaligus jadi micro SD. Ini yang gue suka dari Sony, jadi dia nggak perlu pakai pin ejector, tinggal dicabut aja, pasang lagi, dan handphonenya itu akan restart sendiri pas baru masukin kartu baru. Ini harusnya wajib fitur kayak gini di semua handphone. Ukuran layarnya yang menggunakan aspek ratio baru yaitu 21:9, tentu aja punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu enak banget kalau mau buat nonton film-film bioskop, dan juga Netflix itu karena rata-rata di-shoot dengan ukuran 21:9, jadi pas kalian setel film itu nggak ada area hitam-hitam di atas dan bawah handphone ini. Tapi kalau misalnya dipakai buat nonton film di YouTube, itu karena shootnya kebanyakan pakai 16:9, jadinya kiri kanannya itu rada-rada banyak dia punya area hitamnya. Dan kalau misalnya kalian buat scroll-scroll, browsing, dan sosmed gitu, handphone ini enak banget karena memang dia punya kontennya jadi kelihatan lebih banyak ya dibandingin handphone-handphone lain, jadi nggak usah capek-capek scroll ke bawah gitu. Kalau ngomongin kualitas gambar di layar handphone ini dia nih yang paling gilanya dari si handphone ini. Ukuran layarnya itu 6,5 inch tanpa ada notch ya, terus dia udah 4K resolusinya dan juga udah OLED. Dan tingkat kerapatan pikselnya itu sampai 643 ppi. Ini merupakan handphone tertajam gambarnya yang pernah gue lihat sampai saat ini ya, dan ini pertama kalinya ada handphone 4K OLED. Kalau dibandingin sama Samsung sebelah-sebelahan, ini gue ada kasih comparisonnya, itu sama-sama gue setting 1080p biar sama adil. Itu kelihatan banget Samsung itu nggak ada papanya, langsung kalah total disebelahin. Padahal kan kita taunya si Galaxy S10 dengan Dynamic AMOLED-nya itu udah memiliki layar salah satu yang terbaik lah di industri smartphone. Kalau brightness-nya handphone ini sendiri, kalau kalian setting manual itu dimentokinnya itu dia nggak bisa terang-terang banget, cuma sampai 390 nits aja. Tapi kalau autonya dinyalain dan kalian bawa ke tempat keluar yang terang banget, dia bisa otomatis adjust maksimumnya itu bisa sampai 665 nits. Lucunya kan di sini udah nggak ada headphone jack, tapi di dus pembeliannya itu earphone bawaannya masih menggunakan jack 3,5 mm. Jadi kalau kalian mau pakai di handphonenya harus digabung lagi sama USB-C dongle bawaannya juga yang dari dalam dusnya.
Tapi kalau kalian yang emang suka nonton film dan denger lagu pakai speaker, itu dijamin puas deh. Kualitas suaranya ini oke banget dengan treble, bass, dan juga speakernya cukup kenceng. Itu suaranya balance dan enak banget buat didengar. Kalau kalian yang tahu namanya dulu DualShock PlayStation itu juga pasti seneng deh. Kalau di handphone ini tuh ada namanya vibration effect. Itu memang sih sebenarnya agak-agak gimmick, tapi kalau kalian main game atau nonton film gitu, pas bagian adegan serunya dia akan agak sedikit-sedikit getar-getar gitu. Ini ya dibilang nggak penting, tapi menambah seru sih kalau emang lagi nonton. Dengan kapasitas baterai cuma 3300 mAh, handphone ini emang bukan yang paling kuat di pasaran. Ya cukup lah buat dipakai sehari-hari aja karena emang fantastis banget ya si Sony punya power management. Tapi seharusnya flagship seukuran gini itu udah pakai 4000 mAh kalau di merek-merek lain. Yang bikin gue tambah kecewa lagi itu nggak ada wireless charging, padahal harusnya itu udah fitur wajib di semua premium flagship. Untungnya masih si Sony menyertakan power chargernya ini yang udah 18 watt dan udah namanya pakai power delivery buat ngecasnya. Itu lumayan kencang, 18 watt itu dia bisa menghasilkan baterai 50% dari nol itu dalam 30 menit aja. Sony Xperia One ini benar-benar enak banget buat dipakai main game karena menggabungkan chipsetnya udah kelas atas 855 dan juga RAM 6GB ditambah dengan layar terbaik yang pernah ada sampai saat ini, dan juga dia punya user interface itu sangat-sangat ringan, jadi bikin pengalaman main game itu sangat memuaskan di sini. Dari yang pengalaman gua mainin beberapa game itu untungnya udah support sih gambar ukuran layar 21:9 ini. Walaupun gua baca-baca juga katanya sih masih banyak aplikasi yang belum support. Saat video ini dibikin yaitu di Januari 2020 udah ada Android 10 buat update-annya. Jadi bikin pengalaman pixel di handphone ini tuh makin enak lagi. Jadi kalian bisa udah sekarang gesture navigation ya, jadi swipe dari kiri kanan handphone bodinya ini udah bisa, dan juga ada dark theme, dan yang pasti masih ada Google Now ya, yang jadi favorit gue. Ada beberapa perbedaan antara Sony UI dan juga Google Pixel Vanilla UI ya, itu kayak one hand mode, terus juga di sini ada side sense, terus juga ada game enhancer namanya, itu game centernya ala si Sony. Itu gue nggak begitu pakai sih jujur aja. Sebenarnya SideSense ini cukup berguna kalau kalian udah bisa ngaktifinnya itu dengan double tap bezel pinggir hitamnya ini enak banget sebenarnya. Cuma karena gue pakai casing jadinya nggak begitu kepake sih, lebih tepatnya susah banget buat ngaktifinnya. Hal yang baru di handphone Sony kali ini yaitu triple kamera setup-nya. Ini pertama kalinya handphone Sony pakai 3 lensa di kamera belakangnya dengan konfigurasinya itu lensa utamanya 12 megapiksel. Ini ada OIS dan juga 12 megapiksel untuk telefotonya 2 kali zoom, juga ada OIS, dan juga yang terakhir 12 megapiksel untuk ultra wide-nya. Yang sayangnya itu kamera app-nya ini terasa udah sangat-sangat jadul ya. Kalau kalian yang udah pakai Xperia dari dulu pasti tahu lah settingan kameranya bukan yang terbaik. Ini perpindahannya agak sedikit loading ya, agak-agak nge-lag gitu, dan juga kalau mau ganti lensa jadi wide itu ada sedikit loading, jadi dia kayak hitam dulu, itu bikin pusing, agak mabok sih jujur makanya. Dan satu lagi shutter speednya ini juga terasa udah lambat ya, abis ngejepret itu dia loading dulu, ini ganggu banget sih. Hasil pengambilan gambar dengan kamera utamanya di sini juga udah oke banget ya, jadi dengan warna dan kontrasnya itu udah cukup bagus, dan yang paling ketara itu adalah detailnya. Detailnya ini saking detailnya sampai kelihatan kayak ada noise, kayaknya masih Sony di sini ngutamain ke detail. Untuk dynamic range kayaknya bukan yang terbaik deh, handphone lain masih banyak yang lebih bagus di kategori flagship ya. Untungnya ada fitur HDR di sini. Kalau lensa keduanya sendiri yang telefoto 2 kali zoom juga hampir nggak ada penurunan kualitas, gambarnya masih sama aja detailnya dan warnanya masih bagus. Yang agak sedikit berbeda kalau pakai lensa ultra wide-nya, karena emang nggak ada autofocus kan dia. Jadi kualitas detailnya itu beda, tapi kalau warna ini masih tetap menyala juga. Di sini tuh udah ada namanya mode-nya portrait mode ini, jadi bisa buat blur background gitu, itu bisa berguna buat selfie dan juga kamera belakangnya. Dan yang sedikit agak kecewa itu nggak ada fitur night mode, karena flagship lain itu rata-rata udah punya night mode sendiri. Di sini Sony masih ngandelin auto mode-nya kalau buat ngambil gambar di malam hari. Jadi shutter speed-nya ntar akan otomatis lebih lama bukaannya, dan hasilin gambar ya sebenarnya sih udah cukup bagus, dengan noise-nya udah berkurang banyak dan juga udah lumayan detail. Untuk kamera depannya buat selfie itu pakai 8 megapiksel dan nggak ada komplain sih, hasilnya kalau di tempat terang itu udah bagus banget, detailnya juga udah menakjubkan ya. Tapi kalau dipakai tempatnya agak gelap itu langsung ketara, rada-rada soft gitu deh dia punya hasilnya. Kalau kita pakai buat rekam video, si handphone ini tuh mentok di 4K 30 fps aja.
Hasilnya ya udah standar flagship sih, no complain. HDR-nya bagus, dia punya detailnya bagus, warna dan kontras juga udah oke banget. Cuma lagi-lagi bukan yang terbaik. Kalau kalian yang kira-kira ngerti pakai video pro, itu ada namanya Cine Pro Video di sini. Jadi itu kalian bisa ngotak-ngatik, settingannya itu rumit banget kayak profesional. Mungkin sih bisa menghasilkan video yang sangat-sangat bagus, cuma di sini gua jujur aja nggak begitu ngerti pakainya. Sony Xperia One ini bener-bener cocok buat kalian yang hobi multimedia dan juga suka nonton film di handphone ya, karena memiliki layar udah yang terbaik di kelasnya dan juga ditambah performance yang gahar, jadi buat dipakai sehari-hari dan juga mau ngegame itu nggak ada masalah. Yang jadi pertimbangan ini kalau kalian mau ngambil handphone ini kalau gara-gara kameranya, mendingan mikir-mikir lagi. Aneh ya, padahal kan si Sony ini kan terkenalnya pembuat sensor ya, bahkan Samsung juga pada pakai sensornya Sony. Tapi nggak tahu kenapa Sony nggak bisa bikin kamera yang bagus, kayaknya softwarenya emang udah ketinggalan zaman aja. Anyway, pokoknya handphone ini sih gue bilang recommended-nya buat orang-orang yang emang Sony fanboy aja kali ya, sama yang emang mau tampil beda dan nggak mau pasaran handphonenya. Karena dari segi desain dan fitur ini bisa dibilang udah rada ketinggalan zaman. Walaupun sebenarnya masih enak dipakai, tapi kan fingerprint fisik dan juga emang handphone nggak ada notch gini udah mulai ketinggalan. Kalau yang ngincar handphone ini bisa lihat sekarang udah harganya itu di pasaran pas baru keluar 16 juta, sekarang udah turun jadi 9 jutaan. Itu jadi faktor pertimbangan. Kalau misalnya kalian yang emang nggak mau pasaran kayak Samsung Galaxy S10 Plus, bisa ngelirik handphone ini buat opsi kedua. Itu aja dulu, jangan lupa klik like, comment, and subscribe karena kita masih punya konten-konten menarik tentang gadget lainnya. Gua Agus, this is Tera Gadget Review. See you next time.